Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu dengan saya lagi di mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Kalau kemarin kita bicara mengenai sistematika penulisan karya ilmiah, kemudian bicara mengenai kerangka dari karya ilmiah. Hari ini saya akan mengurai ya. Jadi kemarin sudah kita singgung bahwasanya di dalam laporan penelitian, entah itu versi panjang maupun pendek, di situ disebutkan diawali dengan adanya pendahuluan, kemudian rumusan masalah dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan satu persatu, kita urai setiap item di dalam laporan penelitian. Kita awali pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali sebuah laporan penelitian itu biasanya sebelum kita menuliskan latar belakang masalah dan seterusnya, biasanya sebuah artikel, sebuah karya ilmiah itu diawali terlebih dahulu dari panjenengan akan diminta untuk membuat yang namanya abstrak. Nah, yang dimaksud dengan abstrak atau ringkasan itu apa? Nah, biasanya nanti abstrak itu ada aturan pembuatan berapa kalimat yang harus dicantumkan, tidak boleh melebihi dan tidak kurang. Nah, biasanya masing-masing perguruan tinggi itu punya aturan baku terkait dengan pembuatan abstrak. Misalkan kata-kata yang dimuat dalam abstrak itu harus berapa kata, itu biasanya ada pedomannya tersendiri. Nah, bicara mengenai abstrak, sebetulnya yang dimaksud dengan abstrak itu berisi tentang keseluruhan dari isi tulisan tersebut. Jadi yang namanya abstrak tersebut pendek tetapi mencakup seluruh keseluruhan isi dari materi yang ada. Jadi katakanlah skripsi biasanya isinya misal ratusan halaman. Tetapi agar bagaimana dari sekian ratusan halaman itu tadi dikemas dalam sebuah abstrak yang jumlahnya tidak lebih dari 500 kata. Gitu. Jadi sekali lagi abstrak itu di situ merupakan gambaran utuh dari keseluruhan tulisan, sehingga dalam membuat abstrak itu biasanya penulis itu menuliskan atau membuat abstrak itu paling akhir ketika seluruh karya ilmiah itu sudah selesai, baru abstrak itu bisa dibuat. Jadi membuat abstrak itu tidak bisa kalau membuat lebih dulu abstraknya tidak bisa. Jadi kalau bab pendahuluan sampai bab penutup itu sudah selesai, barulah bisa dibuat yang namanya abstrak. Kenapa? Karena abstrak itu memang menerangkan keseluruhan isi dari tulisan. Jadi biasanya setidaknya rata-rata yang namanya abstrak itu disajikan dalam satu paragraf. Ingat, dalam satu paragraf kurang lebih terdiri dari 500 kata. Nah, ini maka pandai-pandainya seorang penulis ya, seorang peneliti pandai-pandai dalam menyajikan yang namanya abstrak, di mana di dalam abstrak itu harus mampu menggambarkan keseluruhan isi tulisan. Mulai dari latar belakangnya yang silahkan disampaikan secara singkat, kemudian di situ juga mencantumkan rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, dan yang paling penting adalah hasil dari penelitian itu apa. Maka disinilah seorang penulis, seorang peneliti dituntut mampu menyajikan abstrak sebaik-baiknya, karena dengan 500 kata itu agar bisa mewakili keseluruhan dari isi tulisan. Itu yang dimaksud dengan abstrak. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya kalau komponen abstrak tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di dalam abstrak itu sedikit hanya menyampaikan latar belakang masalah, yang melatar belakangi masalah judul itu apa, kemudian nanti muncul rumusan masalahnya apa, kemudian metode yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian itu apa, dan kemudian diakhiri dengan hasil penelitian itu apa. Sehingga biasanya para pembaca sebelum membaca hasil penelitian secara keseluruhan, seorang pembaca, seorang penguji sebelum membaca skripsi secara utuh mulai dari bab awal sampai akhir, biasanya terkadang kita cukup membaca abstraknya saja. Jadi abstrak itu semacam panjenengan kalau biasa lihat sinetron itu ada sinopsisnya itu loh ya. Jadi ada ringkasan dari keseluruhan isinya. Sehingga diharapkan di dalam abstrak itu nanti bisa mewakili, bisa menggambarkan, bisa mendeskripsikan keseluruhan dari isi tulisan. Tetapi yang perlu dipahami, dalam membuat abstrak itu tidak perlu seperti tabel, grafik, gambar, itu tidak boleh ditampilkan dalam abstrak, karena sekali lagi itu kan hanya gambaran umum ya, gambaran umum yang mencakup dari keseluruhan isi dari tulisan panjenengan. Nah, setelah membuat abstrak atau ringkasan, langkah berikutnya adalah biasanya abstrak
kemudian membuat satu paragraf yang terdiri dari kurang lebih 500 kata. Berikutnya adalah ada kata kunci, ada keywordsnya ya. Jadi ada kata kuncinya. Dalam membuat kata kunci itu berasal dari judulnya, abstraknya, dan isi dari tulisannya. Jadi agar supaya kata kunci yang panjenengan buat itu memang betul-betul inti dari makalah panjenengan, inti dari tulisan panjenengan. Jadi pilihlah kata-kata yang dipakai itu sebagai informasi. Ketika orang mencari informasi terkait dengan topik tersebut, itu bisa menemukan tulisan panjenengan. Jadi intinya adalah membuat kata kunci itu, jadi kuncinya dari penelitian tulisan panjenengan itu apa. Biasanya kata kunci atau keyword itu biasanya terdiri dari 2, 3 atau paling maksimal 4 kata lah ya, tidak perlu panjang-panjang. Jadi intinya di dalam penelitian itu panjenengan meneliti tentang apa, jadikan itu sebagai kata kuncinya. Kira-kira itu sebagai penjelasan mengenai bagaimana membuat abstrak, bagaimana membuat kata kunci. Itu sebelum nanti tampilannya dalam membuat laporan penelitian. Sebelum membuat pendahuluan itu kemudian diawali dengan membuat abstrak disertai dengan kata kunci atau keywordnya. Ya, jadi dalam membuat laporan penelitian ya, jadi laporan penulisan hasil penelitian secara utuh itu biasanya itu diawali dengan pembuatan abstrak, karena dengan baca abstrak itu berisi tentang keseluruhan dari isi tulisan panjenengan. Nah, berikutnya adalah bab pendahuluan ya, biasanya ditaruh di bab 1 ya. Baik makalah ataupun skripsi ataupun artikel itu biasanya diawali dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu dalam menuliskan pendahuluan itu tidak perlu dikasih judul ya, jadi tulis aja pendahuluan. Jadi pendahuluan itu tidak perlu diberi judul, ditulis langsung setelah abstrak dan kata kunci. Jadi tadi diawali dengan abstrak, kemudian disertai dengan kata kunci atau keywordnya, kemudian nanti di bawahnya itu langsung bab 1, bab pendahuluan, di mana isi pendahuluan itu, di dalam membuat pendahuluan itu terdiri dari apa aja komponen yang harus ada di dalam pendahuluan. Yang pertama adalah kalau kita membuat skripsi, nanti panjenengan membuat skripsi atau makalah, itu diawali dengan latar belakang masalah. Ya, jadi di dalam pendahuluan itu mencantumkan yang namanya latar belakang masalah atau LBM. Ya, latar belakang masalah nanti membuatnya bagaimana akan kita jelaskan nanti ya. Jadi itu pertama. Latar belakang masalahnya apa? Jadi latar belakang masalah yang akan dibuat itu tentu harus nyambung dengan judul tulisan panjenengan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pendahuluan selain harus mencantumkan apa yang melatar belakangi panjenengan menulis tulisan tersebut, yang kedua adalah masalah dan wawasan rencana pemecahan pemilihan. Masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. Tentu orang ketika membuat tulisan, orang melakukan penelitian itu ada masalah ya, jadi ada rumusan masalah yang harus diselesaikan. Biasanya seperti itu. Nanti di mata kuliah berikutnya, di mata kuliah metodologi penelitian, nanti akan ada penjelasan lebih detail ya tentang rumusan masalah itu apa. Jadi orang melakukan penelitian itu kan dalam rangka menyelesaikan sebuah kasus, di dalam rangka ingin menjawab sebuah permasalahan. Maka di dalam pendahuluan itu harus disampaikan masalah apa yang mau diangkat dalam tulisan tersebut, dan kira-kira nanti rencana pemecahan masalahnya seperti apa gitu. Nah, jadi sekali lagi di dalam pendahuluan diawali dengan latar belakang masalahnya apa, kemudian masalahnya sendiri itu apa, kemudian tidak lupa juga terdiri dari rumusan tujuan penelitiannya apa. Jadi panjenengan dalam melakukan seorang peneliti, seorang penulis harus mencantumkan kira-kira apa tujuan panjenengan melakukan penelitian tersebut, apa tujuan panjenengan untuk menulis tulisan tersebut, itu harus jelas. Sehingga penyajian latar belakang atau rasional penelitian itu hendaknya sedemikian rupa sehingga mengarahkan pembaca ke rumusan masalah, sehingga penelitian itu dilengkapi dengan rencana pemasalahan masalahnya. Sehingga sebetulnya orang ketika pengen mengetahui selain abstrak ya, untuk mengetahui sebetulnya apa sih menariknya judul tulisan ini, apa sih menariknya penelitian ini, tulisan ini, itu sebetulnya harusnya bisa ditemukan di bab pendahuluan. Karena di bab pendahuluan ini orang sudah bisa mengetahui kenapa sih tulisan ini diangkat gitu.
Jadi biasanya pendahuluan itu harus mencantumkan apa yang melatar belakangi panjenengan nulis ini, apa menariknya tulisan ini, apa menariknya penelitian ini biasanya dicantumkan di dalam bab pendahuluan, tepatnya adalah di bagian latar belakang masalah. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi, sehingga bagaimana caranya di dalam membuat pendahuluan itu tidak boleh bertele-tele juga gitu. Jadi tidak, ketika panjenengan misalkan mengadakan penelitian di area Ngawi misalkan, tidak perlu muluk-muluk diawali dengan Indonesia adalah negara geografis, itu terlalu bertele-tele. Jadi langsung saja ketika memang panjenengan mau melakukan penelitian di area Ngawi atau Ponorogo, itu langsung saja ke fokus masalahnya. Jadi tidak perlu Indonesia itu merupakan negara kepulauan, itu terlalu bertele-tele. Di dalam penulisan karya ilmiah tidak diperlukan seperti itu. Beda lagi kalau panjenengan itu menulis novel, cerpen, banyak bahasa-bahasanya, monggo lah begitu. Ini sekali lagi kita bicara mengenai penulisan karya ilmiah. Kini akan saya sampaikan, kita urai satu persatu mengenai penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau tadi saya menyampaikan bahwasanya pada bagian pendahuluan itu kan mencantumkan yang namanya latar belakang masalah. Nah, kini akan saya sampaikan yang dimaksud dengan latar belakang masalah ini, cara membuatnya bagaimana. Jadi, latar belakang masalah itu sebetulnya memaparkan permasalahan umum yang menjadi landasan fokus masalah yang akan diteliti. Jadi misalkan panjenengan meneliti terkait dengan pernikahan dini yang terjadi di daerah mana begitu. Ya sampaikan saja permasalahan umum yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pernikahan dini itu apa. Secara umumnya sekilas aja ya. Kemudian yang kedua, jadi memaparkan permasalahan umum yang menjadi landasan fokus masalah yang akan diteliti, itu dalam membuat latar belakang masalah. Kemudian yang kedua adalah memaparkan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Jadi apa sih menariknya penelitian panjenengan itu? Apa sih menariknya tulisan panjenengan itu sampaikan. Jadi faktor yang melatar belakangi permasalahan itu digambarkan dengan kenyataan yang ada. Jadi panjenengan di dalam menyusun karya ilmiah tidak boleh mengada-ada. Harus sesuai dengan fakta yang ada. Jadi kalau tadi disampaikan pertama dalam membuat latar belakang masalah diawali dengan gambaran umum permasalahan umum masalah yang panjenengan teliti. Itu secara umum. Kemudian di bawahnya itu silahkan langsung mengerucut kepada fakta yang ada. Misalkan pernikahan dini di Indonesia itu banyak terjadi sekian seret. Kemudian langsung mengerucut. Kalau di Ngawi, kalau di Ponorogo misalkan begitu, itu cantumkan. Jadi faktanya begini, kalau pernikahan dini yang terjadi di Ngawi, di Ponorogo itu begini. Itu langsung kita masuk kepada fakta yang ada. Jadi tidak usah bertele-tele ke sana kemari. Kemudian yang selanjutnya adalah berilah argumentasi mengapa kemampuan terkait dengan memaparkan faktor-faktor yang melatar belakangi penelitian panjenengan itu apa. Kemudian berikutnya adalah langsung mengerucut permasalahan menjadi yang lebih fokus pada variabel penelitian. Jadi intinya adalah tidak boleh bertele-tele di dalam membuat latar belakang masalah. Jadi intinya adalah kalau dibuat gambar piramida ngonten nggih. Jadi yang paling atas itu adalah gambaran secara umum. Kemudian nanti yang ke piramid yang ini, yang gambar piramid yang pertama ya. Jadi gambar piramid itu kan segitiga terbalik. Yang paling atas itu adalah bicara wacana secara umum. Ya, misalkan bicara mengenai pernikahan dini secara umum. Kemudian yang bawahnya itu adalah bicara pernikahan dini di wilayah di mana. Kemudian yang terakhir adalah langsung fokus. Kenapa sampean meneliti tentang pernikahan dini itu, apa menariknya, apa masalahnya? Itu sampaikan di situ. Nah, itu yang kemudian disebut dengan latar belakang masalah. Baik, ketika kita sudah membahas mengenai latar belakang masalah, berikutnya adalah biasanya di dalam sebuah karya tulis ilmiah, entah itu artikel, makalah, atau skripsi, itu kemudian setelah menyusun latar belakang masalah, di situ ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu sebetulnya apa sih? Jadi rumusan masalah itu ya masalah itu sendiri. Jadi sesuatu fakta yang dianggap tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi misalkan secara teori itu misalkan dikatakan A, tapi ternyata fakta di lapangan B, itu berarti kan ada masalah. Jadi fakta yang ada itu tidak sesuai dengan yang senyatanya yang terjadi di masyarakat, itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Harusnya perempuan itu kalau menikah, itu kalau menurut madhab Syafi'i itu harus menggunakan wali.
Tapi ternyata di fakta di lapangan itu ada perempuan yang contoh yaitu ada perempuan yang menikah tanpa disertai dengan wali. Nah, maka kemudian pernikahan ini sah atau tidak? Nah, ini kan berarti masalah. Jadi sebetulnya rumusan masalah itu adalah berisi tentang permasalahan penelitian yang akan panjenengan teliti. Seperti tadi contoh ketika bicara mengenai fenomena pernikahan dini. Masalahnya apa? Kalau tidak ada masalah ya berarti tidak perlu diteliti. Jadi rumusan masalah itu biasanya disajikan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana, mengapa, apa. Nah, itu biasanya rumusan masalah itu selalu diwujudkan, disajikan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan kalimatnya harus jelas ya. Jadi kalimat pertanyaan di dalam artikel penelitian itu biasanya 2 atau maksimal 3 lah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya nanti akan dibahas dalam penelitian itu. Jadi sekali lagi nanti mata kuliah ini akan dipertajam lagi di mata kuliah berikutnya, di semester berikutnya panjenengan akan ketemu dengan yang namanya metodologi penelitian. Nah, setelah bicara mengenai latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tidak kalah pentingnya di antaranya tadi ada bab tersendiri yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian itu ya di antaranya berisi tentang bagaimana cara panjenengan mengambil data, ya, mengambil data penelitian itu dengan cara bagaimana, yang panjenengan akan mintai data siapa, caranya bagaimana dan seterusnya. Itu bicara mengenai apakah penelitian yang panjenengan lakukan itu penelitian lapangan atau penelitian pustaka. Nah, nanti akan dipertajam di mata kuliah berikutnya. Kemudian berikutnya, yang ini saya persingkat karena ini adalah mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah. Setelah bicara bab pendahuluan, langkah berikutnya adalah menyusun bab pembahasan. Ini juga sangat penting ya. Jadi inti dari keseluruhan tulisan itu ada di bab pembahasan. Jadi bagian ini adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel atau isi skripsi atau isi makalah. Jadi tujuan dari adanya bab pembahasan ini adalah menjawab masalah penelitian. Tadi kalau di bab pendahuluan itu ada rumusan masalahnya, ada pertanyaannya, maka jawabannya itu adalah ditaruh di bab pembahasan. Jadi pembahasan ini adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tadi tercapai. Karena di dalam pendahuluan itu kan ada rumusan masalahnya, ada tujuan penelitiannya. Maka dari segala pertanyaan yang ada di bab pendahuluan itu dijawab di bab pembahasan. Sehingga dari data-data yang ada itu di bab pembahasan ini kemudian ditafsirkan temuan-temuannya. Oh, kalau di lapangan, fakta di lapangan pernikahan dini di desa ini tuh ini dan seterusnya. Itu diurai, dibahas di bab pembahasan. Kemudian mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah ada. Artinya nanti ada teorinya, kemudian ada fakta yang terjadi di lapangan, kemudian nanti dianalisis. Nah, itu kemudian dibahas di bab pembahasan. Kurang lebih secara garis besar terkait dengan bab pembahasan intinya ke sana. Jadi dalam menjawab masalah penelitian yang ditaruh di bab pembahasan itu harus disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit. Jadi di dalam bab pembahasan itu nanti harus ketemu jawabannya apa. Gitu. Jadi di bab pembahasan itu jangan sampai kita membahas ngalor ngidul ya, tidak jelas begitu, tidak. Jadi harus nyambung antara pertanyaan penelitian dengan jawaban penelitian, sehingga penafsiran terhadap temuan itu dilakukan dengan menggunakan logika dan teori yang ada. Seorang peneliti tidak boleh ngawur dalam memberikan pembahasan. Jadi harus menggunakan teori tertentu di dalam mengupas permasalahan penelitian di bab pembahasan. Kemudian kalau nanti panjenengan akan mengenal yang namanya jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Apa itu nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain. Oke, saya singkat setelah kita bicara mengenai pendahuluan, kemudian ada pembahasan, yang terakhir adalah bicara mengenai kesimpulan dan saran. Biasanya bab terakhir dari sebuah tulisan, entah itu artikel, makalah, atau skripsi, itu diakhiri dengan adanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu berarti menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil. Jadi kesimpulan itu ya biasanya kalau rumusan masalah pertanyaan penelitiannya ada 2, ya berarti nanti kesimpulannya ada 2 gitu. Jadi inti dari permasalahan penelitian itu diringkas ya. Jawabannya apa, bagaimana dan seterusnya itu. Sehingga berdasarkan uraian pada pembahasan itu dikembangkan pokok-pokok pikiran yang merupakan esensi dari uraian tersebut. Jadi kesimpulan itu disajikan dalam bentuk esai
ya, bukan dalam bentuk numerik gitu. Karena ini kalau bicara mengenai ini ya, kalau bicara mengenai penelitian kualitatif itu kan kesimpulannya itu bukan berupa angka tetapi disimpulkan. Tetapi beda dengan teman-teman yang menggunakan penelitian kuantitatif yang ini kesimpulannya berupa angka tetapi nanti dari angka tersebut bisa ditafsirkan dari hasil keseluruhan isi penelitian. Dan terakhir mengenai saran penelitian itu biasanya disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik. Jadi biasanya saran dalam sebuah karya tulis ilmiah itu biasanya berisi untuk merekomendasi para peneliti berikutnya. Jadi nanti memberikan saran-saran tersendiri apa kelebihan dan kekurangan dari karya tulis panjenengan itu bisa disampaikan dalam bentuk saran agar supaya kalau memang tulisan karya ilmiah kita itu ada banyak kekurangan nanti bisa disempurnakan oleh peneliti berikutnya. Nah itu ya, jadi kira-kira itu bagaimana menyusun laporan penelitian, bagaimana menyusun makalah secara garis besar, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ada bab pendahuluan, ada pembahasan, kemudian diakhiri dengan penutup, di mana penutup itu berisi dengan kesimpulan dan saran. Dan tentu sebagai akhir dari sebuah tulisan yang namanya karya tulis ilmiah itu harus ada rujukannya. Jadi yang disebut dengan sumber referensi atau daftar pustakanya itu wajib dicantumkan. Jadi tidak boleh panjenengan melupakan yang namanya daftar pustaka. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan penjelasan dari format dari laporan sebuah penelitian, format dari penulisan karya ilmiah, diurai satu-satu penjelasannya. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.